Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-35, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu menjadi kerinduan setiap kami. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-35, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Di situ akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan saudara ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Kelegaan, dipuaskan, sukacita, Anda mendapatkan kegirangan? Ya, saya percaya kita punya rasa yang sama. Kita punya kehangatan cinta kasih yang sama dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa yang dikatakan ayat yang ke-10 terakhir itu, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Semangatlah. Sukacita dong meresponnya. Amin. Ya. Kegirangan, sukacita memenuhi, dan kedukaan serta keluh kesah akan menjauh. Bukankah itu menjadi sebuah kelegaan yang luar biasa buat kita? Bukankah itu menjadi kehangatan yang kita rasakan ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah situasi dunia saat ini, di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, perekonomian seperti apa terhempas, situasi di dalam kehidupan kita terseok-seok, dunia ini tercabik-cabik. Tapi firman Tuhan mengatakan, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, akan memenuhi setiap kita. Luar biasa sekali. Dan ini adalah nubuatan Yesaya. Di proto Yesaya ini, kita tahu proto Yesaya dari bab 1 sampai bab yang ke-35, 39. Dan sekarang kita berada di bab 35. Ini adalah bagian Yesaya yang pertama. Kita tahu bahwa Yesaya ada terbagi 3, proto Yesaya, diturut Yesaya, dan trito Yesaya. Nubuatan ini terjadi, nubuatan ini hadir, dikatakan dinubuatkan oleh seorang Yesaya. Kegirangan dan sukacita itu memenuhi setiap kita. Kenapa tidak? Nubuatan itu dikatakan, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah,
Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mari kita garis bawahi. Dikatakan adalah Allahmu akan datang. Bukankah itu yang menjadi kerinduan setiap kita? Tuhan Allah hadir pada saat ini. Ketika Tuhan itu hadir, ketika Tuhan itu akan datang, maka kehidupan kita akan diubahkan. Maka rasa sakit, maka pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini akan terlenyapkan. Dan hal yang kedua yang dinyatakan adalah Allah datang. Kedua, Dia sendiri yang datang menyelamatkan kita. Bukankah itu menjadi sukacita yang terindah? Bukankah itu menjadi sukacita yang luar biasa buat kita? Tuhan bukan hanya akan datang, tapi dikatakan Yesus itu datang sendiri. Tidak diwakilkan, tidak mengirimkan utusan. Tapi Yesus yang bertindak sendiri, memberikan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang dipesankan oleh Yesaya ini kepada kita. Walaupun kita tahu Yesaya itu akhirnya mati syahid dengan badannya digergaji dibelah dua. Tapi lihatlah nubuatannya yang dipakai oleh Tuhan melalui Yesaya. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Sebab memang benar Yesaya tidak ada takutnya. Dan dia selalu memiliki keteguhan hati. Meskipun dia orang terpandang, pada saat itu orang kaya, orang berpendidikan, tapi dia dipakai Tuhan menjadi alatnya. Untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan keberanian menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang dikritisi oleh seorang Yesaya? Dia melihat bahwa kesalahan terbesar dari bangsa itu bukanlah ketika mereka memberi kekuatan hanya untuk apa yang mereka inginkan, tapi justru kesalahan terbesar adalah ketika mereka meninggalkan Tuhan, adalah ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mencari kekuatan di luar Tuhan. Itu yang paling tidak disukai Allah di dalam kehidupan mereka. Bukan persoalan mereka terjajah, bukan persoalan mereka menjadi budak, tapi persoalan yang utama adalah ketika mereka tidak lagi mempercayai Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupan mereka, di dalam pemerintahan mereka, di dalam situasi kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka berada di dalam situasi tercabik-cabik. Mereka berada di dalam situasi pergumulan itu. Benar, banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati. Banyak hal yang bisa membuat kita takut. Mungkin saat ini kita terbeban dengan perekonomian kita. Mungkin kita terbeban dengan sakit penyakit, dengan virus ini. Mungkin terbeban dengan pasangan hidup kita. Mungkin terbeban dengan pekerjaan kita. Mungkin terbeban dengan jodoh yang belum datang juga. Mungkin terbeban dengan carut marutnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah hubungan suami istri. Mungkin terbeban karena kekasih hati semakin menjauh, semakin jauh, bahkan seperti meninggalkan kehidupan kita. Banyak beban yang membuat kita terbeban dan tawar hati. Banyak beban, banyak pergumulan yang mungkin membuat kita takut. Tapi sekali lagi, firman Tuhan menyapamu dan memberi kelegaan bagimu pada saat ini. Apa itu? Tuhanmu datang sendiri melakukan perubahan itu, melakukan mujizat itu, melakukan pembaharuan itu. Lihatlah apa yang nanti dilakukan melalui nubuatan yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Pada waktu itu mata orang buta dicelikan, telinga orang tuli dibuka, orang lumpuh akan melompat, orang bisu akan bersorak-sorak. Bukankah itu hal yang luar biasa? Penegasan soal perubahan itu akan terjadi. Penegasan akan pembaruan itu akan terjadi. Lalu yang ketiga, yang bisa kita tegaskan di dalam kebenaran firman Tuhan itu, bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu akan mungkin terjadi. Sesuatu yang mustahil itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah yang gersang menjadi sumber-sumber air. Tapi ketika Tuhan yang berkarya untuk itu semua, maka itu akan melampaui akal pikiranmu. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Maka sekali lagi, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut. Kuatkanlah hatimu. Katakan kepada orang di sebelahmu, katakan kepada orang di sekitarmu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu. Bukankah yang dibutuhkan adalah keteguhan hati menjalani kehidupan ini? Bukankah yang dibutuhkan adalah apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 13 itu? Bahwa bersama dengan Tuhan, bahwa bersama dengan kuat Tuhan, kita dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah memberikan roh takut bagi kita. Maka Tuhan tidak suka dengan ketakutan-ketakutan yang kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Bukankah bersama dengan Tuhan kita mampu melawan, kita mampu melewati itu semua? Maka buang jauh rasa takutmu itu. Sebab rasa takut itu sering dipakai oleh si iblis untuk mengganggu, untuk menggoda, untuk membuatmu terhempas, bahkan sampai meninggalkan Tuhanmu dan mengikuti langkah si iblis dalam kehidupanmu. Bukankah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan setiap pribadi yang terpapar COVID-19 ini? Sering penyakit itu, sering virus itu tidak seberapa dibandingkan ketakutan-ketakutan itu sendiri. Kita sempat dihadirkan bahwa orang yang terkena virus COVID-19 tidak lain adalah kematian sedang menganga, kematian mau menjemputnya. Padahal kita tahu bahwa jauh lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Tapi ketakutanmu itu akan mengempaskanmu. Tapi ketakutanmu itu akan menjatuhkanmu. Maka jangan biarkan si iblis memperalatmu dengan ketakutan-ketakutan itu. Kalaupun ada ketakutan yang harus kita miliki, takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada pribadi Allah Bapa yang mampu mencabut nyawamu. Tidak ada ketakutan yang lain di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Kalau perubahan itu nyata, kalau pembaharuan itu ada, kalau mujizat itu nyata, maka dikatakan orang yang setia, orang yang tetap berada dalam rancangan indah Tuhan, orang yang tetap menjalani hari-hari kehidupannya bersama dengan Tuhan, akan diberikan jalan kudus, akan diberikan jalan raya. Tempatmu, jalanmu akan dikhususkan. Keberadaanmu akan semakin diberkati di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan hal yang semakin luar biasa, akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai. Apa tujuan kita sekarang? Surga nyata yang Tuhan janjikan buat setiap kita penggenapannya. Ketika Yesus kita datang kedua kali, kita akan pulang, kita akan kembali, kita akan berada di rumah Bapa di surga nyata itu dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan kegirangan yang melimpah. Maka saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun bebanmu, apapun situasi yang membuatmu terseok-seok menjalani kehidupan ini, tetaplah pegang Tuhanmu dan andalkan Dia di dalam kehidupanmu. Hal yang kedua, bersama Tuhan, perubahan bersama dengan Tuhan, pembaruan itu, bahkan mujizat itu akan nyata di dalam kehidupanmu, melampaui akal pikiran. Lalu apa yang ketiga? Upah Tuhan akan nyata, janji Tuhan akan nyata, bahwa kedatangan Tuhan, nubuatan itu akan terjadi. Engkau, kita, orang percaya, pemilik surga nyata itu. Kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai, dan kegirangan melimpah atas setiap kita. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu
Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kami mampu untuk tetap kuat dan tidak takut oleh apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, Engkau yang merancang, Engkau yang menata hari-hari hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.